Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa Tajuddin dengan NIM S1W1230010. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Oleo-Oleo. Saya berasal dari kelas genap. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kedua dari Big Data, yaitu di mana pengantar Hadoop atau analisis data besar dengan Hadoop 3. Nah, langsung saja. Apa yang kita akan lakukan pada kali ini? Yang pertama, bab ini memperkenalkan pembaca kepada dunia Hadoop dan komponen inti Hadoop, yaitu Hadoop Distributed File System atau HDFS dan MapReduce. Kemudian kita akan melakukan dengan memperkenalkan perubahan dan fitur baru dalam rilis Hadoop 3. Khususnya kita akan membahas fitur baru HDFS dan Yet Another Resource Negotiator atau YARN, serta pembuatan pada aplikasi klien. Nah, lebih jauh lagi, kita juga akan memasang klaster Hadoop secara lokal dan mendemonstrasikan fitur-fitur baru seperti pengodean, penghapusan, atau isi dan layanan garis waktu. Sebagai catatan singkat, bab 10 visualisasi Big Data menunjukkan kepada kita cara membuat klaster Hadoop di AWS. Nah, kemudian agenda yang pertama itu ada HDFS, yang dimana untuk ketersediaan tinggi, penyeimbangan intra data node, kemudian EC dan pemetaan pelabuhan. Kemudian ada MapReduce yang optimasi tingkat tugas. Kemudian ada benang kontainer opportunistik, layanan garis waktu V2, dan kontainerisasi Docker. Kemudian perubahan lainnya ada instalasi Hadoop 3.1, HDFS, benang EC, layanan garis waktu V2. Kemudian sistem berkas terdistribusi Hadoop, yang dimana ada file system berbasis perangkat lunak yang diimplementasikan menggunakan Java, berjalan di atas sistem file asli atau X4, XFS, dan sebagainya. Gambar untuk menyimpan data dalam skala besar pada klaster terdistribusi mendukung toleransi kegagalan pemrosesan. Mendukung toleransi kegagalan dan pemrosesan paralel. Kemudian konsep utama itu file dibagi menjadi blok, yang dimana HDFS memecah file menjadi blok-blok, bukan menyimpan file sebagai satu kesatuan. Nah, ukuran blok umum itu 64 MB, 128 MB default, kemudian 256 MB, 512 MB. Nah, contohnya itu berkas 1 GB atau GB, ukuran bloknya 128 MB atau megabyte, maka jumlah bloknya itu 1024 per 128 atau sama dengan 8 blok. Nah, kemudian dampak blok terhadap replikasi. Jika faktor replikasi 3, maka 8 blok dikali 3, maka totalnya adalah 24 blok. Kemudian replikasi memberikan data redundansi, toleransi kesalahan, dan kemudahan distribusi pemrosesan. Kemudian keunggulan arsitektur blok, di mana yang pertama penyimpanan terdistribusi, kemudian pemrosesan paralel, blok dapat diproses di banyak node, pemulihan dari kegagalan lebih mudah, efisiensi bandwidth melalui lokalitas data. Kemudian komponen utama HDFS itu ada nama node dan node data. Kemudian peran nama node, menyimpan metadata seluruh HDFS atau nama file, izin, lokasi tiap blok, semua metadata disimpan di memori agar cepat. Kemudian komponen paling vital dalam sistem. Nah, kenapa pentingnya nama node ini? Nah, nama node berfungsi untuk pusat kontrol HDFS. Dan jika metadata tidak ada, maka data node tidak dapat melayani baca atau tulis. Pada klaster besar, biasanya nama node ditempatkan pada satu server khusus. Kemudian nama node sebagai single point of
failure. Nah, jika nama node gagal, maka sistem berhenti. Nah, solusi umum itu nama node sekunder membuat struktur snapshot kenangan digunakan untuk mempercepat pemulihan, bukan sebagai failover otomatis. Dan untuk HA modern itu nama node. Kemudian peran node data itu pertama menyimpan blok data secara fisik, melapor kepada nama node tentang blok yang disimpan, kemudian melayani operasi baca atau tulis dari klien. Kemudian dapat berjalan ribuan node dalam klaster. Karakteristik node data itu memiliki kapasitas penyimpanan besar, bisa gagal tanpa memastikan seluruh klaster. Kemudian ketika node data gagal, maka nama node mendeteksi hilangnya blok. Kemudian juga nama node mengatur replikasi ulang blok agar faktor replikasi terpenuhi. Kemudian proses saat node data dikatakan gagal. Yang pertama, nama node mendeteksi hilangnya detak jantung dari node data. Kemudian blokir yang berada pada data node tersebut dianggap hilang. Nama node memilih data node lain sebagai target replikasi. Blok direplikasi ulang hingga faktor replikasi kembali normal. Kemudian klien tetap bisa membaca data dari copy lain tanpa gangguan. Kemudian hubungan nama node dengan data node. Nah, node data bergantung pada nama node untuk seluruh metadata. Jika nama node tidak memiliki blok informasi tertentu, maka data node tidak bisa melayani permintaan. Nah, nama node menjaga koordinasi seluruh replika dan pengambilan blok. Kemudian contoh arsitektur cluster HDFS itu satu server kuat berlari nama node. Kemudian ribuan node data menyimpan data blok. Kemudian klien membaca atau menulis melalui nama node untuk metadata. Kemudian operasi data langsung ke data node agar lebih efisien. Nah, kemudian berikut adalah diagram menggambarkan pemetaan file ke blok di nama node dan penyimpanan blok dan replikanya dalam data node atau data nodes. Nah, gambar ini merupakan arsitektur dasar dari Hadoop HDFS atau Hadoop distribusi file system, yang dimana pada diagram ini atau gambar ini menjelaskan bagaimana nama node, data node, dan klien berinteraksi dalam proses penyimpanan dan pengolahan data secara terdistribusi. Nah, yang pertama di sini ada nama node. Nama node adalah otak dari HDFS-nya. Fungsinya itu menyimpan metadata, yaitu informasi tentang nama file, lokasi blok, hak akses, replikasi blok, dan mengatur data node. Nah, pada gambar ini kotak metadata ini menunjukkan bahwa nama node tidak menyimpan data asli, hanya informasi di mana data itu berada. Kemudian di sini ada data node. Nah, data node ini adalah tempat menyimpan data asli dalam bentuk blok. Nah, beberapa dari data node ini tampil gambar masing-masing memuat blok datanya. Misalnya 1, 1 atau 1, 2. Ini menggambarkan blok 1, blok 2, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada klien, di mana klien adalah pengguna aplikasi, di mana klien adalah pengguna atau aplikasi yang mengirimkan request ke name node untuk membaca atau menulis data. Kemudian setelah itu klien akan langsung berinteraksi dengan data node untuk transfer data. Nah, kemudian di sini alur kerja HDFS dalam gambar ini itu
yang dimana pertama metadata operation atau klien nama node. Saat klien ingin membuka file, nah klien meminta metadata ke nama node. Kemudian name node memberitahu blok-blok file tersebut dan lokasi data node yang menyimpannya. Nah, pada gambar ini klien name node atau metadata, kemudian ada read write ops atau operation di mana klien dengan data node. Nah, setelah mereka mengetahui data blok, maka klien mengambil atau menulis data langsung ke data node, bukan ke name node. Nah, di gambar ini ada klien data node read atau write ops. Nah, kemudian yang C ini ada replication data node dan data node. Data node dan data node. Nah, di mana ini HDFS-nya itu memiliki mekanisme replikasi otomatis untuk melindungi data dari kerusakan. Nah, contoh pada gambar blok 1 2. Nah, direplikasi ke data node lain. Name node mengatur replikasi berdasarkan kebijakan, misalnya 3 kali. Di gambar di dot line replication menunjukkan data node saling mengcopy blok. Kemudian block operation atau data node ke name node, di mana data node akan melapor ke name node bahwa dirinya memiliki blok tertentu, melaporkan kesehatan atau heartbeat. Nah, pada gambar data node atau name node di blok ops ini. Nah, jadi dari gambar ini tuh intinya diagram ini menunjukkan ringkasan tentang arsitektur HDFS yang dimana name node berfungsi untuk menyimpan metadata bukan data. Kemudian data node menyimpan blok data, klien meminta metadata ke name node, kemudian klien membaca atau menulis langsung ke data node, kemudian data node saling mereplikasi data untuk fault tolerance. Nah, lanjut ketersediaan tinggi atau HA. Nah, ketersediaan tinggi atau HA itu hilangnya name node dapat menyebabkan cluster crash atau baik di head of 1 titik X maupun head of 2 X. Pada head of 1 X tidak ada cara mudah untuk memulihkan, sementara head of 2 X memperkenalkan ketersediaan tinggi atau pengaturan aktif pasif untuk membantu pemulihan dari kegagalan name node. Kemudian diagram berikut menunjukkan cara kerja ketersediaan tinggi atau high availability. Nah, di head of 3X ini kita dapat memiliki dua nama node pasif bersama dengan node aktif serta 5 jurnal node untuk membantu pemulihan dari kegagalan besar. Nah, name node atau mesin tempat kita menjalankan name node aktif dan siaga. Mesin-mesin ini harus memiliki perangkat keras yang setara satu sama lain dan dengan yang kita akan gunakan di klaster non-HA. Nah, jurnal node mesin tempat Anda menjalankan jurnal node atau daemon jurnal node relatif ringan, sehingga daemon ini dapat ditempatkan bersama dengan daemon head of lainnya, misalnya name nodes, job tracker, atau yarn resource manager.
Next, kemudian penyeimbangan intra data node. Nah, HDFS memiliki cara untuk menyeimbangkan blok data di seluruh simpul data, tetapi tidak ada penyeimbangan seperti itu di dalam simpul data yang sama dengan beberapa hard disk. Nah, kemudian data node 12 spindle dapat memiliki disk fisik yang tidak seimbang. Namun mengapa hal ini memengaruhi kinerja? Nah, dengan adanya disk yang tidak seimbang, maka blok pada tingkat data node mungkin sama dengan data node lainnya, tetapi pembacaan atau penulisan akan menjadi miring karena disk yang tidak seimbang. Nah, oleh karena itu, Hedop 3X ini memperkenalkan penyeimbangan intranode untuk menyeimbangkan disk fisik di dalam setiap node data guna mengurangi kemiringan data. Kemudian hal ini meningkatkan pembacaan dan penulisan yang dilakukan oleh proses apapun yang berjalan pada klaster seperti mapper atau reducer. Kemudian pengkodean atau penghapusan. Nah, HDFS telah menjadi komponen fundamental sejak awal Hedop baik baik di Hedop 1X maupun Hedop 2X. Instalasi HDFS pada umumnya menggunakan faktor replikasi 3. Nah, dibandingkan dengan faktor replikasi standar 3, EC mungkin merupakan perubahan terbesar dalam HDFS dalam beberapa tahun terakhir. Dan fundamental menggandakan kapasitas untuk banyak set data dan dengan menurunkan faktor replikasi dari 3 menjadi sekitar 1,4. Nah, sekarang kita pahami apa itu EC. Pengkodean penghapusan. Nah, EC itu merupakan metode perlindungan data di mana data dipecah menjadi fragmen-fragmen, diperluas, dikodekan dengan potongan-potongan data yang redundan, dan disimpan di serangkaian lokasi atau penyimpanan yang berbeda. Nah, jika pada suatu titik selama proses ini data hilang karena kerusakan, maka data tersebut dapat direkonstruksi menggunakan informasi yang tersimpan di tempat lain. Meskipun EC lebih intensif CPU, hal ini sangat mengurangi ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk penyimpanan data dalam jumlah besar yang andal atau HDFS. HDFS menggunakan replikasi untuk menyediakan penyimpanan yang andal dan ini mahal, biasanya memerlukan 3 salinan data untuk disimpan, sehingga menyebabkan overhead 200% dalam ruangan. Kemudian di sini ada nomor port, yang dimana sebelumnya port default merupakan beberapa layanan Hedop berada dalam rentang port sementara Linux, yaitu 32.768 hingga 61.000. Hal ini menunjukkan bahwa saat startup, layanan terkadang gagal terhubung ke port tersebut dengan aplikasi lain karena adanya konflik. Maka port yang berkonflik ini telah dipindahkan dari rentang sementara yang memengaruhi namenode, secondary namenode, data node, dan KMS. Kemudian perubahan-perubahannya tercantum sebagai berikut, di mana namenode 50.470 ke 9871, kemudian 50070 ke 9870 dan 8020 ke 9820. Kemudian namenode sekunder ada 50.091 ke 9.869 dan 50.090 ke 9.868. Data node ada 50.020 ke 9.867, kemudian 50.010 ke 9.866, kemudian 50.475 ke 9.865 dan 50.075 ke 9.864.
Kemudian kerangka kerja dari MapReduce. Nah, cara mudah untuk memahami konsep ini adalah dengan membayangkan kita atau teman-teman ingin memilah tumpukan buah ke dalam kotak. Nah, untuk itu kita perlu menugaskan setiap orang untuk memeriksa satu keranjang buah mentah atau yang semuanya sudah tercampur dan memisahkan setiap buah-buahan tersebut ke dalam beberapa kotak. Setiap orang kemudian melakukan tugas yang sama, yaitu memisahkan buah-buahan ke dalam berbagai jenis. Dengan keranjang buah ini, hasilnya kita akan mendapatkan banyak kotak buah dari semua teman kita. Kemudian kita dapat menugaskan satu kelompok untuk memasukkan buah-buahan yang sama jenisnya ke dalam sebuah kotak, menimbang kotak tersebut dan menyegel kotak tersebut untuk pengiriman. Contoh klasik yang menunjukkan cara kerja kerangka MapReduce ini adalah contoh penghitungan kata. Berikut adalah berbagai tahapan pemrosesan data masukan. Pertama, kita membagi masukan ke beberapa node pekerja, lalu menghasilkan keluaran yaitu penghitungan kata. Nah, berikut adalah kerangka kerja MapReduce terdiri dari satu resource manager dan beberapa node manager yang biasanya node manager berdampingan dengan data node HDFS. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kerangka kerja MapReduce ini. Nah, di mana pada gambar ini menunjukkan aliran proses MapReduce dari awal hingga akhir ketika menghitung jumlah kata atau word count, yang dimana diagram dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama di sini ada input. Nah, pada bagian input ini, pada bagian kiri yang kotak input ini berisi teks seperti head of cool, wow head of, dan cool head of wow. Nah, ini adalah contoh data mentah yang masuk ke proses MapReduce. Nah, kemudian di sini ada splitting. Splitting ini merupakan pemecahan dari input. Nah, di tahap ini input dipecah menjadi bagian-bagian split yang lebih kecil. Tampak pada gambar ini ada 3 blok teks terpisah, di mana ada head of cool, wow head of, dan cool head of wow. Nah, tujuannya ini dipisah agar data bisa diproses secara paralel di beberapa node di dalam cluster. Yang ketiga di sini ada mapping. Nah, mapping ini setiap split diproses dalam mapper untuk menghasilkan pasangan atau kata. Nah, di gambar ini setiap kata diberi hasil, di mana ada head of 1, cool 1, wow 1. Contoh hasil mappingnya itu ada head of 1, cool 1, dan wow 1. Nah, mapping ini dia mengubah teks menjadi pasangan key value. Kemudian yang keempat di sini ada shuffling. Nah, pada bagian shuffling ini menunjukkan panah-panah menuju pengelompokan key yang sama. Contohnya di sini semua head of dikirim ke satu grup. Kemudian semua head of 1 di sini dikirim ke satu grup. Kemudian semua cool 1 juga dikirim ke grup yang lain. Nah, kemudian semua wow 1 ke grup sendiri. Nah, ini yang dinamakan shuffling, yaitu mengumpulkan data dengan key atau kata yang sama. Tujuannya itu untuk semua kata yang sama masuk ke reducer yang sama. Kemudian yang kelima ada reducing. Nah, reducing ini ada pada paling kanan pada gambar ini, yang dimana ini menunjukkan proses penghitungan. Di sini ada head of 1 menjadi head of 3. Kemudian cool 1 menjadi cool 2 dan wow 1 menjadi wow 2. Nah, kotak input output terakhir berisi head of 3, cool 2, dan wow 2. Nah, ini adalah hasil akhir dari perhitungan jumlah kemunculan kata. Nah, inti pada gambar ini yaitu di mana ada input, split, map, shuffle,
reduce dan output. Nah, di mana input ini data teks yang masuk, split dipotong menjadi bagian kecil, map berisi tiap kata diubah menjadi satu, diubah jadi atau kata satu, kemudian shuffle kata yang sama dikumpulkan bersama, reduce nilai-nilai yang dijumlahkan, dan output total kemunculan tiap kata. Kemudian di sini ada benang. Saat aplikasi ingin dijalankan, klien meluncurkan application master yang kemudian bernegosiasi dengan resource manager untuk mendapatkan sumber daya dalam cluster dalam bentuk kontainer. Sebuah kontainer mewakili CPU, inti, dan memori yang dialokasikan pada satu node untuk digunakan menjalankan tugas dan proses. Kontainer diawasi oleh node manager dan dijadwalkan oleh resource manager. Nah, kemudian benang contoh dari kontainernya itu satu inti dan RAM 4 GB dan 2 inti dengan RAM 6 GB dan 4 inti dengan RAM 20 GB. Beberapa kontainer ditetapkan sebagai pemeta, yang lainnya sebagai pereduksi. Nah, semua ini dikoordinasikan oleh application master bersama dengan resource manager atau kerangka kerja yang disebut YARN atau YARN. Dengan menggunakan YARN, beberapa aplikasi berbeda dapat meminta dan menjalankan tugas pada kontainer, sehingga sumber daya cluster dapat dibagi dengan cukup baik. Namun, seiring dengan bertambahnya ukuran cluster dan perubahan variasi aplikasi serta persyaratan, efisiensi pemanfaatan sumber daya menjadi kurang optimal seiring waktu. Nah, kemudian di sini ada contoh gambarnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang YARN ini. YARN atau Yet Another Resource Negotiator. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana YARN mengatur resource atau CPU, RAM, dan menjalankan aplikasi dalam cluster Hadoop. Nah, ada 3 komponen utamanya dalam sini, yang dimana itu ada client, kemudian resource manager, kemudian ada node manager plus container plus application master. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Mulai dulu dari klien. Klien ini dia berfungsi sebagai berfungsi untuk mengirimkan aplikasi atau job ke cluster, meminta agar job dijalankan, dan menerima status hasil job. Nah, klien ke resource manager ditunjuk oleh klien ke resource manager ini yang ditunjukkan panah menuju resource manager. Kemudian resource manager atau RM ini merupakan komponen pusat dalam YARN ini. Tugas utamanya dia adalah mengatur resource cluster yang dimana CPU, RAM, kontainer di setiap node. Kemudian memutuskan di node mana aplikasi akan dijalankan. Lalu mengalokasikan kontainer untuk aplikasi master dan tas-tas aplikasi. Pada gambar ini RM ini berada di tengah yang dimana menghubungkan klien node manager, menghubungkan klien dan node manager. Nah, kemudian masuk di node manager atau NM. Tugas utama node manager ini dia itu ada 3 tugasnya. Pada gambar ini mengelola resource di node lokal, kemudian menjalankan kontainer, dan melapor status ke resource manager. Nah, pada gambar ini dia itu ada 2 node manager yang masing-masing berada pada kotak besar atau node cluster. Kemudian di sini ada kontainer. Kontainer ini adalah unit eksekusi di dalam node. Kemudian berisi CPU plus memori yang sudah dialokasikan oleh resource manager. Kontainer ini sendiri digunakan untuk menjalankan application master dan tas-tas aplikasi, misalnya map task atau reduce task.
Nah, kemudian yang kelima ada aplikasi master atau AM. Nah, di mana setiap aplikasi atau job yang dikirim klien memiliki application master itu sendiri. Tugas AM atau application master ini, dia itu mengurus jalannya aplikasi, meminta kontainer tambahan resource manager, mengatur life cycle task-task aplikasi, berkomunikasi dengan node manager. Nah, kemudian dari gambar ini saya bisa simpulkan alur kerja yang saya dapatkan dari gambar ini, yaitu klien ke resource manager, klien mengirimkan job, kemudian resource manager ke node manager, RM memilih node manager untuk menjalankan application manager pertama, kemudian node manager ke container itu NM atau node manager container dan menjalankan application master. Kemudian application master ke resource manager, AM meminta resource untuk menjalankan task aplikasi. Kemudian resource manager ke node manager, RM memberikan kontainer di node-node lain untuk menjalankan task. Kemudian application manager, kemudian application master ke node manager itu AM mengkoordinasikan task-task yang berjalan di kontainer. Nah, panah-panah yang putus ini dia itu menggambarkan komunikasi antara resource manager ke aplikasi manager, kemudian resource manager ke application master ke node manager, dan node manager ke container. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari materi pengantar HEDOP, analisis data besar dengan HEDOP 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.